Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu moderasi beragama, terutama dalam perspektif Islam. Nah, kita lihat Indonesia ini keragamannya sangat luar biasa, mungkin bisa dilihat di situ. 267 juta penduduk, kemudian 17.504 pulau, kemudian 1.340 suku bangsa, kemudian 652 bahasa daerah dan 6 agama yang dilayani di negara kita ini. Nah, keragaman ini sebetulnya ada dua sisi. Pertama, keragaman ini kalau kita jaga dan kita rawat, insya Allah ini akan menjadi berkah. Tapi kalau ini tidak kita rawat, ini akan menjadi musibah. Nah, ini karena itu jumlah penduduk yang luar biasa, jumlah pulau yang luar biasa, suku bangsa yang luar biasa, bahasa daerah yang demikian banyak, kemudian agama yang ada 6 kita layani. Kalau ini kita jaga, kita rawat, kami yakin dan percaya kemudian akan berkah dalam bernegara ini. Nah, kemudian populasi Indonesia kalau kita lihat 87 penduduk Indonesia itu beragama Islam dan lebihnya ada agama-agama lain. Ya, saya kira ini mungkin singkat saja karena ini cukup banyak, ini waktunya cuma 20 menit ya. Ini ada 105 halaman yang harus disampaikan. Jadi, nah, insya Allah estimasi yang ada yang kita dapatkan datanya populasi generasi Muslim baru itu sebetulnya cukup banyak ya, ada 30,59 juta yang akan bertambah penduduk Muslim. Ini cukup banyak kalau kita lihat data yang ada. Kemudian berikutnya mungkin yang perlu juga kami sampaikan adalah ini apa yang akan mempersatukan Indonesia. Jadi ada keragaman setelah ini, setelah itu yang sangat luar biasa. Jadi ada suku, bangsa, ya ini. Jadi macam-macam ya yang tadi. Ya benar. Jadi ini kalau kita lihat berbagai suku ini ada di sini dan saya kira ini adalah satu modal yang saya kira sangat luar biasa harus kita jaga dan kita rawat. Nah, kemudian keberagaman bangsa Indonesia, saya kira ini sudah tadi kami sampaikan 17 ribuan pulau, kemudian 1.300 suku dan bahasa yang luar biasa. Nah, dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Ya, saya kira ini ada ayatnya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya kira ini bagian dari keberagaman yang saya kira perlu kita ketahui. Dan inilah yang perlu kita rawat. Karena Indonesia adalah negara majemuk dan Pancasila melindungi keberagaman tersebut. Di Pancasila memang melindungi keberagaman yang ada di negara kita ini. Kemudian berikutnya komitmen kebangsaan dan ormas Islam yang saya kira sama-sama kita ketahui. NU sudah ada komitmennya, kemudian Muhammadiyah sendiri dan termasuk Majelis Ulama sendiri. Jadi ini sudah menyampaikan komitmen kebangsaan, ormas-ormas Islam yang saya kira yang lain mungkin tidak saya kutip, tapi hanya kita kutip ormas-ormas terkesan saja. Nah, kalau kita lihat di situ ada di MUI, namanya Islam Wasati dan seterusnya. Yang saya kira ini adalah bagian dari moderasi beragama. Nah, kemudian apa tantangan kerukunan saat ini? Nah, kerukunan tadi kami sampaikan bahwa insya Allah tahun 2022 Bapak Presiden akan mencanangkan tahun toleransi. Nah, sehingga untuk menghadapi tahun toleransi, kerukunan harus kita rawat bersama, harus kita jaga bersama. Nah, fenomenanya kerukunan saat ini adalah pertama antar umat beragama dan berkeyakinan, kemudian dunia digital, praktek negara-negara, praktek politik, karakter dan nilai kebangsaan, lutur paham keagamaan yang sangat luar biasa. Yang saya kira ini mungkin kami ini saja. Kemudian perlu kami juga sampaikan kondisi yang ada yang dilakukan riset oleh berbagai kalangan. Mungkin ini terlalu banyak, mungkin ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, tahun 2011 survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru pendidikan agama Islam di Jabodetabek. Jadi hampir 50%
itu setuju tindakan radikal. Nah, bayangkan ini sudah hasil penelitian. Ya, saya kira ini kalau kita tidak waspada ini sudah sangat berbahaya. Karena radikal ini ujung-ujungnya adalah terorisme, ekstremisme dan lain sebagainya. Ini tentu akan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 25% siswa dan 21 guru menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan. Nah, bayangkan ini hasil penelitian yang saya kira juga perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Kemudian 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariah Islam. Nah, ini yang saya kira juga hasil penelitian, sementara negara kita bukan negara Islam. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatan kita bersama. Kemudian yang lain 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. Nah, bayangkan. Jadi setuju dia dengan adanya serangan bom yang ada di negara kita. Alhamdulillah kita baru saja melewati Natal dan kalau kita lihat sudah sangat luar biasa. Tidak ada satupun kejadian yang kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak tahu karena saya perlu sampaikan bahwa kaum moderasi beragama ini sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena moderasi beragama ini sebetulnya adalah satu tawaran, satu obat bagaimana supaya ekstremisme, radikalisme yang akhirnya terorisme itu bisa kita tangkap. Jadi moderasi beragama ini adalah satu obat sebetulnya. Nah, sehingga alhamdulillah kami ya, di Kementerian Agama ya saya kira juga di perguruan tinggi para Kanwil kami sudah dilatih, kemudian para rektor juga sudah dilatih dan seluruh ASN kita insya Allah sudah menggaungkan bagaimana supaya moderasi beragama itu adalah bagian dari program prioritas yang harus kita jalankan bersama. Itu satu survei yang saya kira banyak survei-survei lain 2017. Ini ya saya kira yang perlu dianalisis. Dari 100 masjid yang disurvei pada tahun 2017, 41 masjid tergolong radikal. Nah, bayangkan, jadi inilah kondisi yang ada saat ini yang saya kira menjadi catatan kita. Dari 41 masjid, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang, dan 17 masjid kategori tinggi. Jadi dari 100 tadi, ya itu saya kira juga harus menjadi perhatian kita bersama. Kategori rendah memaklumi radikal dan intoleransi. Kemudian kategori sedang itu setuju terhadap tindakan radikal dan intoleran. Kategori tinggi memprovokasi umat untuk bersikap radikal dan intoleran. Nah, ini yang saya kira juga survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh lembaga P3M. Nah, kemudian apa itu moderasi beragama? Saya kira kita sudah sama-sama tahu bahwa moderasi beragama itu sebetulnya adalah bersikap kompromistik dalam relasi agama dan negara dan tidak membenturkan antara keduanya. Itu yang saya kira perlu. Jadi tidak membenturkan antara keduanya, antara agama dengan negara. Nanti di akhir mungkin bisa kita lihat di halaman terakhir sekali. Mungkin kita lihat di sini di negara-negara Arab pada umumnya dan negara-negara yang saat ini tidak aman dan paling tidak ada kedamaian seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman di akhir sekali ya, dan Somalia. Orang diajak untuk mencintai agama. Masih terakhir sekali sebelum wassalam. Profesor Dr. Toha Hasan pada tanggal 5 Februari 2017 itu menyatakan di negara-negara Arab pada umumnya dan negara-negara yang saat ini tidak aman dan paling tidak ada kedamaian seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, dan Somalia, orang diajak untuk mencintai agama tapi tidak mencintai bangsa dan negara. Mereka kehilangan cinta pada bangsa dan negara. Ini Pak Toha Hasan, mantan Menteri Agama kita. Jadi artinya inilah yang menjadi masalah ketika negara Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, dan Somalia diajak mencintai agama tapi tidak diajak mencintai negara. Nah, ini yang saya kira juga menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari sekian banyak
persoalan ini sebetulnya kalau kita lihat di halaman sengaja malam ini kami bawa beliau karena kami sudah punya perjanjian kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme serta penguatan moderasi beragama. Yang ini sudah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2021 yang lalu, dan satu di antaranya adalah kami coba bagaimana supaya merealisasikan perjanjian kerjasama ini. Kami coba hadirkan beliau, nanti bisa bercerita sedikit tentang apa yang tadi kami sampaikan. Beliau adalah Rangga Respati yang dulu merupakan teroris, sekarang sudah alhamdulillah sudah bersama kita, dan insya Allah ke depan tentu akan menjadi motor penggerak bagaimana supaya tidak lagi muncul teroris-teroris yang lain. Nah, oleh karena itu kami persilakan Pak Rangga untuk menceritakan apa sesungguhnya kenapa Pak Rangga sampai menjadi seorang teroris seperti yang terjadi di Surabaya tadi, kemudian kenapa sampai sekarang sudah menjadi bersama-sama dengan kami untuk terus bagaimana supaya tidak bertambah teroris-teroris yang lain. Karena teroris itu berawal dari tadi yang kami katakan adalah memahami ajaran agama secara ekstrim, kemudian dia menjadi radikal kemudian menjadi seorang teroris. Nah, saya kirakan Pak Rangga untuk bercerita terkait dengan apa yang sudah dialami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati bapak-bapak yang ada di sini, semuanya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya, bapak dan ibu-ibu. Ya, di sini saya bukan memberikan materi, bukan pula menggurui ya kan, karena mungkin di sini bapak-bapak lebih luas ilmunya daripada saya. Tapi saya di sini memberikan berbagi pengalaman, karena bagi saya guru terbaik adalah pengalaman. Jadi saya di sini akan bercerita bagaimana awalnya saya terpapar oleh paham radikalisme. Saya mengenal paham ini di tahun 2015. 2013 saya sudah mengenal paham-paham radikal seperti ini, tapi belum mendalam, masih mengikuti pengajian. Kita mengikuti pengajian seperti biasa, tidak ada indikasi untuk melakukan aksi. Jadi tahap awal itu dengan teman-teman yang ada di Pekanbaru pada saat itu ada sekitar hampir kurang 20 orang lah. Dan kita mengadakan pengajian seperti biasa, bahasa Arab, ilmu soroh, baca Al-Quran seperti biasa. Tapi pada saat terjadinya pembentukan ISIS yang berada di Irak itu tahun 2011 sudah mulai aksi. Nah, di Indonesia tahun 2013 itu baru-baru marak. Di Pulau Jawa sudah marak, tapi khususnya di Pulau Sumatera belum terlalu marak. Nah, di situ saya mulai, dan teman-teman dan ustadznya mulai mengkaji apa aksi dari maksud ISIS ini kan gitu. Dia ada banyak Pak, ada JAD, ada JI, ada JN, nah tapi tujuannya sama, yaitu jihad. Jadi ketika pertama kali itu saya 2015 mengenal paham ini, saya dan teman-teman ingin melakukan aksi. Setelah kita belajar, pertama kali itu kita nggak sadar Pak, kita mengalami masa-masa proses radikalisme ini nggak sadar gitu. Jadi kita merasa udah dapat ilmu sedikit, merasa udah paling benar gitu. Nah, ini termasuk salah satu semangat belajar mungkin Pak ya, tapi tidak terarah gitu. Nah, ini ditunggangi dengan orang-orang yang
mempunyai kepentingan di sini. Nah, jadi bukan pula saya katakan pada saat itu saya ikut-ikutan, enggak, itu namanya nggak fair kan, karena kita udah dewasa. Tapi dia tak sadar gitu. Seperti kalau orang terkena flu itu sadar Pak, ada batuk, ada flu, ini tak sadar Pak. Udah merasa kita udah berilmu sedikit, bisa memberikan arahan kepada orang, nah itu kita udah merasa paling benar. Nah terus pelan-pelan kita akan memisahkan diri dari kelompok-kelompok lain. Nah ini tanda-tanda terkena virus ini Pak. Nah kita udah mulai, ini orang berbeda dari kita kan. Nah, ini orang kok gak berjenggot gitu Pak ya. Ini orang Islam bukan. Nah ini udah mulai memisahkan diri, tidak mau sholat di masjid yang seperti ya. Bagi ini dulu Pak ya ceritanya, bagi saya dulu masjid itu masjid pemerintah, buatan pemerintah, kita nggak mau sholat Pak. Ini dulu Pak. Nah itu pun kita dapat ilmunya setengah karena pada saat itu pemerintah adalah musuh kita. Nah jadi diberikan asumsi seperti itu, jadi kita apapun itu aset, apapun itu pemberian, apapun dari pemerintah tak boleh kita gunakan. Tapi kita tinggal di Indonesia. Itu pula kan. Pada saat itu saya belum berpikir seperti itu gitu. Tapi kita tinggal di Indonesia gitu. Tapi tidak mau sholat di masjid yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi itu tanda-tandanya Pak, ketika kita sudah mulai memisahkan diri. Nah, untuk anak-anak kita semangat-semangatnya yang untuk belajar itu diperhatikan Pak. Karena ketika dia sudah mulai menyembunyikan sesuatu, tidak terbuka, nah itu diperhatikan aja Pak. Saya seperti itu dulu, orang tua nggak tahu. Saya lagi pengajian, penting pengajian apa katanya orang tua? Penting ngaji, ya kan? Penting Al-Quran, nggak yang aneh-aneh. Gitu. Padahal itu dilarang oleh negara gitu. Setelah itu kita melakukan aksi teror pada saat 2017 itu kita ingin merencanakan penyerangan. Nah di situ saya ditangkap 2017 bulan 12. Nah saya diamankan oleh kepolisian Indonesia yaitu Densus 88. Nah, saya dibina di dalam oleh negara. Ya alhamdulillah dari sekian banyak pengalaman yang saya alami. Kenapa saya bisa kembali ke NKRI? Di dalam saya banyak menemukan ilmu-ilmu baru. Nah, salah satu diskusi ringan, kita mau membuka pikiran, mau menerima arahan dari orang lain, itu adalah salah satu mengapa saya bisa menjadi kembali ke NKRI. Nah, jadi pada saat saya di dalam dibina oleh pemasyarakatan sama negara dan juga dari pihak Densus 88, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dibina oleh Densus 88. Setelah saya keluar, kita dibimbing, saya membuka pikiran karena kita tinggal di Indonesia, jadi banyak suku seperti yang dikatakan Bapak tadi, suku-suku bangsa ini berbeda-beda gitu. Mungkin kita dan orang Arab juga berbeda gitu kan. Nah, di mana kita tinggal, kita bikinlah senyaman mungkin orangnya, kita berada di tempat orang lain, orang itu nyaman. Nah, jadi di situ saya mulai membuka pikiran saya, di mana dulu Rasulullah juga di mana beliau tinggal orang merasa aman, nyaman, tidak ada yang gelisah gitu. Nah, di situ saya mengambil ilmu banyak juga dari ustadz-ustadz yang di dalam, yang didatangkan oleh Densus 88, pemasyarakatan dan juga BNPT. Alhamdulillah Pak, saya dibebaskan di tahun 2020 bulan 10. Nah, udah setahun lebih saya juga Pak. Jadi saya menjalani 2 tahun 9 bulan. Saya divonis 4 tahun Pak, dan saya mengikuti program salah satunya yaitu pembebasan bersyarat. Dan alhamdulillah saya sudah dikembalikan kepada masyarakat menerima saya, dan alhamdulillah keluarga juga menerima saya. Dan mungkin itulah cerita singkat saya Pak dari pengalaman saya. Ya, bukan mengajari Pak, tapi berbagi pengalaman. Cukup sekian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya kira sudah diceritakan kenapa sampai beliau terpapar. Tadi sudah dijelaskan, bermula dari ada kelompok pengajian yang saya kira di situ mulanya. Kelompok pengajian disusupi oleh orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, ada niat yang diinginkan di dalamnya, lalu terjadilah tadi yang kita sebut terorisme. Nah, jadi semua itu sebetulnya itu sudah diketahui oleh negara bahwa seperti yang tadi kami sampaikan bahwa satu-satunya yang bisa dilakukan oleh negara saat ini adalah
yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama bersama dengan stakeholder lainnya, kita sedang menggaungkan moderasi beragama. Kami sadar sekarang bahwa apa yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk yang ada di Riau, ini sudah sangat luar biasa tantangannya. Jadi mereka sepertinya sudah seperti cacing kepanasan. Ini sudah kami rasakan. Kenapa? Karena sudah banyak ini masuk ke WA saya bahwa moderasi beragama itu benar semua begitu tentang saya. Saya kira tidak ada masalah. Ini contoh yang saya bawa hari ini bahwa berawal dari situ, dan satu-satunya obat yang kita coba tawarkan melalui Kementerian Agama adalah bagaimana supaya kita betul-betul memahami apa itu moderasi beragama. Artinya memahami ajaran agama itu boleh, tapi dengan cara yang betul-betul berada pada posisi tengah, tidak kepada ekstrim ke kanan seperti yang tadi, mungkin ekstrimnya ya akhirnya melenceng. Begitulah yang saya kira kita harapkan, sehingga sengaja malam ini Pak Dr. Mawardi kami bawa beliau karena kita ingin bagaimana supaya bapak-bapak, para tokoh agama, para kiai ini mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Dan ini ancaman Pak, ancaman untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karena itu tentu ini menjadi bahagian dari upaya kita bersama bagaimana supaya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti silakan semua itu diberikan kepada peserta, karena itu ada semua Pak, dalil-dalilnya ada semua, tidak saya sampaikan tadi, silakan nanti dibaca sendiri untuk menjadi referensi kita bersama bahwa betapa pentingnya kita menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia melalui program prioritas Kementerian Agama ini adalah moderasi beragama. Kami kira itu karena waktu terbatas.